Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English Think Globally, Act Locally for Grade 9. Kali ini kita mempelajari Chapter 4, yaitu This is how you do it. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang text procedure. You will learn to use and make recipes and manuals. In order to get the best result efficiently and to avoid accident, damage, and unnecessary waste. In this chapter, we will learn to identify the function of procedural text, to identify the part of a procedural text, and to make a good procedural text. Okay, let's start the lesson. Okay, class, do you know what procedural text is? That's good. Procedural text is a text containing a goal and steps about how to make or to do something. Okay, can you mention the kinds of procedural text? Bisa nggak kalian sebutkan contoh-contoh dari teks prosedur? Ya, situ sudah ada contohnya kan? Procedure text can be in the form of food or drink recipe, manual of electrical appliances, and it can be guide of doing something. Ya, bisa jadi itu resep masakan atau minuman, tata cara atau cara menggunakan barang elektronik, atau tuntunan dalam menggunakan sesuatu, misalnya cara menggunakan jilbab atau cara menggunakan kosmetik dan sebagainya. Now let's see the text example here. Mari kita lihat contoh teks prosedur di sini. Here is novel apple pudding. Ya, kalian sudah tahu apa itu puding ya? Novel apple pudding itu artinya puding apel muda. Di sini here ingredients, the ingredients is 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced. A quarter cup or 45 gram self-raising flour, shifted, 60 grams butter or margarine, cupped, a half cup or 100 grams castor sugar, 1 1/4 cups or 300 ml water. Jadi di sini adalah bahan-bahan ya, ingredients itu artinya bahan-bahan. Kalau itu bukan resep masakan, maka ingredients juga bisa berupa digantikan dengan materials atau bahan-bahan juga sama. Jadi ingredients itu untuk masakan, sedangkan kalau materials untuk cara pembuatan sesuatu, ya, bahan untuk cara pembuatan sesuatu yang di luar masakan, itu namanya materials. And next, this text is method, how to make novel apple pudding. The first is place apple in a heat-proof dish. Place flour in a bowl. Rub in margarine with a spatula. Next, stir in sugar and water. Mixture should be lumpy. Pour over apples. And finally, bake at 180 degrees Celsius for 1 hour until syrupy and golden. Serve warm with cream or ice cream. And here is another additional instructions and informations about how to make novel apple pudding. Serve 6, maknanya adalah hidangkan 6 porsi. Kemudian preparation time 50 minutes atau waktu persiapan selama 15 menit. Cooking time 60 to 70 minutes. Waktu memasak itu adalah 60 sampai 70 menit.
Now for studying about generic structure of the text, coba baca kembali teks ini. Tentu saja dalam teks novel apple pudding ini, goal atau tujuan dari teks itu adalah novel apple pudding, atau judulnya adalah novel apple pudding. And then ingredients or materials. Kamu bisa baca di situ ada 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced. Ini adalah bagian dari ingredients. Jadi bagian dari prosedur teks itu yang pertama adalah goal, kemudian yang kedua adalah ingredients or material. Kemudian bagian yang ketiga or the next part is method or steps. Jadi bagian yang ketiga itu adalah metode atau langkah-langkah dalam membuat novel apple pudding. Dalam metode atau steps ini, biasanya strukturnya adalah kata kerja dulu yang di depan. Contohnya place apple. Place adalah kata kerja. Kemudian ada stir here, atau aduk. Bake, menunjukkan bahwa langkah-langkah ini berisi instruksi yang diawali dengan kata kerja di depannya. Atau dalam kaidah kebahasaan atau struktur teks, kalimat ini adalah kalimat perintah. Unsur bahasa yang ada dalam teks novel apple pudding. Yang pertama kita pelajari yaitu vocabulary atau kosakata. Di sini ada peel artinya dikupas, cored artinya buang isinya, jadi apel dibuang isinya maksudnya. Thickly sliced artinya diiris tebal, apelnya diiris tebal. Cupped artinya dipotong dadu. Shifted artinya diayak. Lumpy atau kental. Heat proof loyang. Jadi dalam vocabulary yang sulit ini atau kata-kata yang sulit ini kalian perlu pelajari bahwa kata kerja yang ada di sini adalah kata kerja bentuk ketiga yang ditaruh di belakang dari bahan-bahan yang sudah kalian pelajari. Contohnya apple tadi. Ada apa dengan apelnya? Apelnya diapakan? Apelnya dikupas. Next, unit of nominal noun atau satuan kata benda. Di sini dalam bahan-bahan yang sudah kalian pelajari ada kata a teaspoon of sugar. Jadi kata bendanya adalah sugar. Sugar itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka satuannya adalah a teaspoon atau 1 sendok teh. Kemudian ada 2 spoons of. Jadi 2 sendok. Jadi yang dikasih S di sini adalah spoonnya. Jadi yang bisa dihitung adalah sendoknya. Maka dia harus dikasih S kalau itu lebih dari 1. Kemudian ada some slices of onions, beberapa iris bawang bombay. Yang di slice-nya, karena dia ada some di sini, maka slices. Jadi tidak slice, tetapi ada S-nya. Kemudian a bar of chocolate, sebatang coklat. Coklatnya berapa? A bar atau sebatang. Kemudian ada kata flour. You know flour? Yes, tepung. 2 kilograms of flour. Kemudian 2 cups of butter. Nah, kemudian anak-anak yang tidak kalah pentingnya dalam pembuatan langkah-langkah atau steps dari teks prosedur yaitu adalah penggunaan conjunction atau kata hubung. Conjunction di sini itu akan dapat merangkai beberapa steps menjadi satu rangkaian cara pembuatan sesuatu. Maka di sini kita sering menggunakan kata first, artinya pertama-tama, begitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kata first, contoh kalimatnya adalah first, put some dirty clothes in the tank. Pertama-tama, taruhlah beberapa pakaian kotor di dalam wadah mesin cuci. Kemudian ada kata next, artinya kemudian. Next, soak with water, rendam dengan air. After that,
Itu artinya setelah itu. After that, give 2 cups of liquid detergent. Kemudian ada kata then, artinya lalu atau kemudian. Sama aja ya. Then itu bisa lalu atau kemudian. Then set the timer for 30 minutes. Kemudian pasang timer pada 30 menit. Kemudian finally, akhirnya, rinse the clothes with running water. Akhirnya, bilaslah pakaian-pakaian dengan air yang mengalir. Well, now it's an exercise time. Jadi coba kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaan ini. There are 5 questions. Kemudian kalian tulis jawabannya di selembar kertas atau di buku tugas kalian. Kemudian fotolah tugas-tugas kalian itu, kemudian kirim menggunakan aplikasi WhatsApp atau Google Drive. And don't forget to make your own procedure text. You can make using your handwriting or typewriting. And then don't forget to submit your assignment through WhatsApp or Google Classroom. Well, that's all our discussion about Unit 4, Procedural Text. I hope that this material can be beneficial for you to understand this chapter. And see you. Bye-bye.